Yang saya hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Bapak Hasan Ali Hasan, salah, AM Hasan Ali, HM Hasan Ali, Anda terbalik ya, AM Hasan Ali. Oke. Soal nama AM itu yang saya lupa, yang depan-depannya itu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Sekretaris Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta periode yang lama, Bapak Dr. Supriyadi Ahmad. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Koordinator Subkoordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Yang saya hormati para pimpinan PT KIS yang hadir mewakili teman-teman pimpinan PT KIS yang tidak dapat hadir pada hari ini. Pertama-tama saya menyatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikannya kepada kita, rahmat sehat walafiat, rahmat kekuatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara sederhana, yaitu serah terima jabatan Wakor Sekor Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta periode 2019-2023 kepada Wakor dan Sekor Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten periode 2023-2027. Serah terima ini namanya saja serah terima, sebenarnya bukan serah terima. Saya hanya berpesan kepada Ibu Wakor dengan Pak Sekor, semoga di masa yang akan datang ini Ibu Wakor dan Pak Sekor dapat membawa PT KIS semuanya yang ada di wilayah 1 ini menjadi PT KIS yang hebat, yang unggul, lebih hebat dari apa yang sudah kami lakukan dengan Pak Sekor bersama Ibu Emi pada masa sebelum ini. Saya yakin dan percaya Ibu Wakor akan mampu melaksanakan tugas ini, dibantu oleh Sekor yang saya kira sangat gesit, masih muda. Biasanya orang muda itu gesit. Kalau katanya, kalau untuk mencapai cita-cita itu, kalau ada gunung yang tinggi kita harus daki, ada gelombang yang menghadapi kita lewati, ada penghalang kita sikat. Itu biasanya anak muda begitu. Tapi insya Allah kami semua yang sebelumnya mendukung Wakor yang baru dengan Sekor yang baru, karena intinya kita adalah melaksanakan tugas bersama untuk meningkatkan kualitas PT KIS yang ada di wilayah 1 ini. Kami dulu, waktu di awal-awal, saya, Pak Sekor dengan Ibu Emi, kita harus jadikan PT KIS Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta sebagai Kopertais tidak hanya disebut nomor 1, tetapi kita juga harus unggul. Kita ingin tidak hanya nomor 1 disandangkan kepada kita, tapi juga 1 dalam prestasi, nomor 1 dalam pelayanan,
nomor satu dalam pembinaan. Itulah Bapak Ibu, makanya masa kami dulu itu pendeknya apapun itu adalah untuk PT KIS. Sekedar informasi kepada Ibu Akor dan Pak Sekor, masa kami itu ada perguruan tinggi yang mati. Kami masukkan nyawa yang baru sehingga dia hidup. Iya, betul-betul. Dan sekarang dia sudah mekar, sudah berkembang, dan itu menjadi kebanggaan. Termasuk menjadi kebanggaan Ibu Koordinator Bakor sekarang dan Satu Sekor. Yang sakrat begitu banyak. Iya, malaikatnya belum datang. Sudah sakarat, kita hidupkan. Kemudian yang tadinya akreditasinya tidak mencapai, ya, sehingga di siap kita itu merah. Kita upayakan agar merahnya hilang dari wajah PT KIS itu. Walaupun sampai sekarang masih ada juga yang berwajah merah. Nah, ini menjadi tugas dan Bapak Ibu Wakor dengan Pak Sekor nanti yang berikut. Dulu Ibu Wakor, wilayah kita itu Jakarta dan sekitarnya. Karena itu sebagian Bogor, Parung, apa semua itu wilayah kita. Kemudian Tangerang sebagian wilayah kita. Setelah keluarnya SK Dirjen yang baru, maka wilayah kita itu menjadi wilayah DKI, Jakarta, dan Banten. Maka mereka-mereka yang di sekitarnya tadi bersama kita menangis mereka karena berpisah dengan Kopertai 1. Menangis. Yang bergembira dia adalah Banten karena mereka bergabung bersama Kopertai 1. Kan Ibu Wakor, itu mereka yang Banten itu katanya kalau ke Bandung 3 hari. 1 hari perjalanan, 1 hari nginap di Bandung. Setelah itu baru masuk acara, hari ketiga baru pulang. Sekarang mereka tidak lagi tinggal dari daerahnya masing-masing melaporkan ke kami semuanya. Tidak ada lagi pakai kertas-kertas dengan program siap yang dirancang oleh Saudara Safi. Ini luar biasa. Ini Ibu Wakor dan Pak Sekor, Safi ini memang manusia luar biasa di bidang IT. Itu hebat. Kimia jadi ahli, programmer apa semua itu. Iya. Memang dia tekuni betul pekerjaannya. Sehingga kita apa Pak, Bapak Ibu? Sehingga kita kalau mau disposisi, ketika saya ada di Mekah pun saya langsung disposisi. Segera tindak lanjuti. Jadi bukan segera ditindaklanjuti, segera tindak lanjuti. Kalimatnya perintah, bukan kalimatnya kalimat pasif. Segera tindak lanjuti. Tidak pernah tidak segera kalau saya Pak. Biasa orang itu TL saja. Nah, kalau saya segera tindak lanjuti. Gitu. Jadi begitu anunya. Karena itu maka mereka-mereka yang tadinya gabung sama kita Kopertai 1, mereka sudah di sana. Juga mereka menghadapi pengalaman-pengalaman baru di Kopertai wilayah 2. Mereka juga mengungkapkan itu kepada kami. Itulah harapan saya,
istilah ibu wakor sama dengan di sana Pak. Waktu saya jadi dekan tarbiyah, terus Ibu Sururin yang melanjutkan tugas saya. Sehingga tidak heran anak-anak di staf itu, bapak itu Pak Dekan, Ibu Sururin, Ibu Dekan, begitu. Tidak boleh begitu, saya bilang begitu. Ya kan Bapak jelaskan, Bapak Dekan. Kalau yang Ibu Sururin, Ibu Dekan. Nah, di sini lagi Ibu Sururin ikut saya lagi. Makanya nanti saya dipanggil oleh kawan-kawan staf, Pak Wakor, kemudian Ibu Sururin, Ibu Wakor. Nah ini jadi alhamdulillah kita senang pada hari ini luar biasa dan Bapak menyaksikan. Bapak Ibu tidak usah sungkan sama Ibu Sururin, insya Allah. Ibu Sururin selalu bilang sama saya, Prof. Tip, mohon saya diarahkan, mohon diberikan bimbingan. Bapak Ibu juga kalau konsultasi dengan Ibu silakan konsultasi dengan kami berdua, dengan Ibu Emi, tidak ada masalah. Karena apa? Prinsip saya PT KIS wilayah 1 harus unggul, itu persoalannya. Karena itu tidak usah sungkan lagi. Tidak enak, berarti bukan wakor lagi. Malah lebih enak, tidak wakor lagi. Karena gampang kan, kemarin itu kan wakor, mungkin ada segan-segan wakor. Sekarang tidak wakor lagi, itu lebih mudah lagi itu daripada wakor. Saya kira itu Bapak Ibu sambutan saya. Dan ini saya hari ini betul-betul kedapatan tugas. Tadi khotbah di Mapolda DKI Jakarta. Habis itu nyebrang ke Hotel Sultan. Hotel Sultan sambutan sedikit terus ke sini. Dan nanti malam ini saya dapat tugas, rupanya baru saya ingat, di Masjid Al-Azhar. Karena itu nanti saya belum dapat info, saya bilang sama pengurusnya, coba tolong kalau saya terlambat mohon dicarikan pengganti sementara. Kalau saya datang langsung saya ceramah, kalau tidak karena macetnya ini Jakarta ini luar biasa. Nah ini nanti Bapak Ibu mohon maaf nanti kalau saya tidak buka bersama dengan Bapak, itu berarti saya langsung pergi. Kalau buka bersama berarti tidak jadi saya di Al-Azhar. Saya kira itu terus terang aja, saya kangen dengan kawan-kawan PT KIS. Sampai kapanpun. Tidak hanya kepada ibu-ibunya, tapi bapak-bapaknya. Kan ibu-ibunya kan selalu, berarti kita foto berdua dulu dong, kita foto berdua. Dia tak tanya lagi, apakah ibumu sudah cemburu atau enggak. Dan kita foto berdua lah. Saya biasa bilang, mungkin ibu cemburu kalau saya pelukan ibu-ibu itu aja. Tapi kalau tidak pelukan tidak apa-apa kok. Sama dengan Ibu Emi, kalau foto bersama dengan Ibu Emi, imam besar tidak pernah cemburu itu tidak. Jadi Ibu Emi punya suami tidak cemburu, saya punya istri tidak cemburu, insya Allah. Tidak usah takut foto berdua. Cuma foto berdua kalau berpelukan barangkali itu yang bikin Ibu Musda cemburu. Kalaupun kita foto berdua berpelukan, tidak usah kasih lihat Ibu Musda begitu aja. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya dan Sekon menyampaikan permohonan maaf jika pergaulan kita selama 4 tahun ini ada kekurangan, ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tersinggung atau apa. Tapi saya yakin tidak akan pernah ada yang tersinggung, tidak akan ada, menurut keyakinan saya. Karena apa? Kami berdua, bertiga dan teman-teman Kopertai sudah berusaha untuk menyenangkan hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Terima kasih. Jadi dan tidak mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati, ini tidak hanya guru kami, senior kami,
guru besar kami, tapi juga sekaligus wakil koordinator. Bagi saya masih agak asing Prof istilah wakor gitu ya. Biasanya wakil rektor, ini wakil koordinator. Jadi wakor Kopertai 1 periode 2019-2023 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tipraya MA. Waduh, ini nggak salah ya Prof ya. Dan juga sekretaris koordinator Kopertai 1 Bapak Dr. Supriyadi Ahmad Supriyadi, beserta timnya, khususnya Ibu Subkoordinator Pembinaan PTKIS, istilahnya Pembinaan PTKIS ya, Ibu Eni. Yang kami hormati Sekretaris Kopertai 1 periode 2023-2027 Bapak Hasan Ali. Nah, ternyata nggak salah juga karena harus mengejar. AM Hasan Ali. Iya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan PTKIS di wilayah Kopertai 1 dan juga semua yang hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan sore hari ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa bersilaturahim, berjumpa dengan Bapak Ibu semua, dan juga mungkin kita juga bisa melakukan sedikit dialog nanti ya, sebagai bentuk undangan koordinasi. Salawat serta salam semoga tersanjung dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang unggul, umat Nabi Muhammad yang membanggakan, umat Nabi Muhammad yang mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Prof Tip, kebetulan garis tangannya itu melanjutkan apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah dijalankan oleh Prof Tip, mulai dari kemarin di fakultas dan sekarang di Kopertais. Kami sangat berharap bimbingan dari Prof Tip dan juga Pak Supriyadi sebagai senior kami di Kopertais saat ini, karena terus terang bagi saya pribadi ini adalah tugas yang baru, karena sebelumnya di LPM, sebelumnya lagi di PSGA, jadi di Pusat Studi Gender dan Anak, setelah itu di Lembaga Penjaminan Mutu, baru menjadi dekan, setelah jadi dekan menjadi wakor. Jadi ini menjadi tugas yang baru. Tapi bagi saya, untuk bersama-sama mendampingi, melakukan pembinaan, apapun istilahnya, kepada semua PTKIS itu sudah menjadi tanggung jawab. Itu menjadi satu misi. Itu benar-benar kalau bahasa yang saya gunakan itu klik dengan apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi misi saat ini. Terus terang sama dengan Prof Tip, sama dengan Pak Supri sebagai asesor BAN PT, yang sebagian besar tugas kami itu di PTKIS. Ketika bertugas di PTKIS ternyata banyak yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof Tip, bahkan ada yang sudah wafat gitu ya. Jadi keren sekali, ngalah-ngalahin Nabi Isa Prof Tip ini, bisa menghidupkan yang sudah mati gitu. Jadi ini keren banget, bisa menghidupkan yang sudah mati. Dan jangan sampai malaikat maut itu kemudian iya benar-benar mencabut nyawanya PTKIS gitu. Jadi kita berupaya agar jangan itu terjadi, tidak terjadi, agar PTKIS bisa hidup, tidak hanya hidup, tapi juga berkualitas, produktif, dan benar-benar berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia dan di dunia. Karena kita punya misi tidak hanya untuk di dunia, di Indonesia, tapi juga di dunia. Mengapa? Karena Bapak Ibu semua menjadi bagian dari Kopertais wilayah 1, di mana koordinatornya adalah UIN Jakarta. Dan UIN Jakarta mempunyai satu misi, satu visi, yaitu menuju World Class University. Paling tidak kita juga ingin ke arah sana. Kalau tidak semuanya, ya salah satunya. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati,
Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tip, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama, saling support, saling membantu, dan juga saling mendoakan agar PT KIS khususnya di Kopertais Wilayah 1 bisa meningkatkan kualitas, terutama di bidang Tridharma perguruan tinggi. Bagaimanapun juga tugas kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Kami sangat berharap ke depan lebih berprestasi lagi, tidak hanya untuk dosen institusi tapi juga untuk mahasiswanya. Sekedar informasi Bapak Ibu semua, tanggal kalau nggak salah 14 sampai 17 atau yang jelas pertengahan bulan Juni akan ada OASE, Olimpiade Sains dan keagamaan, seni dan agama. Yang jelas ada seninya, ada sainsnya, ada olahraganya. Jadi ada akademiknya, ada seni dan olahraga. Dan ternyata PT KIS bisa bertanding di situ, berkompetisi di situ. Maka kami memang belum ada flyernya, belum ada pengumumannya, tapi sudah direncanakan. Tempatnya di Jakarta, UIN Jakarta sebagai host. Maka ini kesempatan Bapak Ibu semua untuk mengikut sertakan mahasiswa-mahasiswinya dalam berbagai perlombaan. Ini kami sangat berharap sehingga mahasiswa-mahasiswi dari PT KIS Wilayah 1 itu ikut berkompetisi, dan kami sangat berharap ada yang menjadi juara. Ini karena apa Bapak Ibu? Salah satu indikator dari akreditasi adalah prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Jadi kalau itu kita sebagai peserta, maka ke depan, karena kata Bu Elmi, Bu, saya tuh kepengen ada kompetisi antar mahasiswa, dan itu kita bisa rancang, kita rencanakan. Nanti bergantian siapa akan menjadi hostnya, siapa akan menjadi tuan rumahnya. Kalau yang punya lapangan basket, ya berarti lomba lapangan basket di sana. Kalau yang ada lapangan sepak bolanya, kita bisa adakan lapangan lomba sepak bola di sana. Kalau ada lapangan catur, nah itu yang paling mudah ya. Jadi yang paling gampang itu lapangan catur, Bapak Ibu ya. Jadi nggak butuh lapangan yang luas. Jadi kami sangat berharap nanti juga akan ada kompetisi-kompetisi yang dilakukan antar perguruan tinggi di wilayah Kopertais Wilayah 1, dan nanti kita juga bisa koordinasi dengan Kopertais yang lainnya, sehingga tidak hanya untuk mahasiswa PT KIS Kopertais 1 tapi juga Kopertais yang lainnya, sehingga event yang kita laksanakan adalah nasional. Prestasi yang diraih adalah prestasi nasional. Mengapa? Karena kita perlu membuat wadah, membuat panggung untuk mahasiswa-mahasiswi kita, sehingga target, sehingga capaian prestasi yang yang harusnya terpenuhi, sehingga mempunyai prestasi tingkat nasional, kalau perlu internasional, bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua di bidang layanan. Saking kepinginnya melayani Bapak Ibu semua, sampai-sampai padahal itu untuk ASN, Bapak Ibu pun juga akan diundang untuk sosialisasi dengan permen PAN RB. Oh, sampai bingung. Saking semangatnya untuk melayani Bapak Ibu semua, padahal itu untuk ASN gitu ya. Itu kan untuk ASN. Lah Bapak Ibu kalau yang ASN DPK iya, tapi kalau yang tidak ASN kan tidak harus gitu ya. Saking semangatnya, saking ingin melayaninya gitu ya. Karena tadi disampaikan oleh Prof. Tip, pelayanan yang maksimal, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan, mungkin setelah ini bisa ditampilkan. Saya begitu masuk di Kopertais, alhamdulillah sistem administrasi yang ada atau manajemen yang ada, layanan yang ada, semua paperless, berbasis IT, keren banget. Padahal saya di fakultas belum mampu, karena kan semuanya terpusat ya, untuk bisa melaksanakan seperti itu. Jadi keren banget, kita kasih tepuk tangan deh untuk Prof. Tip dengan seluruh timnya, terutama panggilnya itu Bang PI gitu ya. Padahal namanya Bang Syafi'i, tapi orang Betawi asli, sehingga dipanggilnya Bang PI di bawah koordinator
yang sangat keren sekali, Ibu Emi. Masya Allah, terima kasih Bu Emi. Semua menjadi indah, semua menjadi rapi, semua menjadi cantik, gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah begitu saya masuk sudah rapi administrasi. Begitu informasi tentang apapun bisa Bapak Ibu akses semua di website Kopertais yang insya Allah nanti segera di launching, serta di sistem informasi siap. Jadi begitu saya lihat siap, loh lah kok banyak sekali PT KIS-nya, akreditasi institusinya yang merah. Bapak Ibu, yang merah ada yang di sini kan? Nah, PT KIS institusi itu merah dan jumlahnya 8 yang merah atau sisa 8 dari sekian banyak kemarin pada periode produktif masuk, sekian banyak yang merah. Alhamdulillah masih 8 yang merah. Semoga segera kita birukan gitu ya. Biru atau hijau? Oh hijau. Kita hijaukan gitu ya. Jadi yang merah kita hijaukan, yang kuning segera kita hijaukan, jangan sampai menjadi merah. Dan begitu saya lihat prodi masih ada 20, jadinya sisa berapa? Prodi yang masih merah. Oh waduh, prodi masih banyak Bu. Bapak Ibu, untuk yang di BNPT bisa mengajukan perpanjangan. Kalau untuk di Lamdik, ayo bareng-bareng. Kebetulan kami di Fakultas Tarbiyah yang sebelumnya ya, itu juga di Lamdik, jadi sama-sama di Fakultas Tarbiyah ada beberapa asesor Lamdik, nanti bisa kita minta untuk mendampingi Bapak Ibu semua untuk persiapan akreditasi, terutama dalam menyusun laporan evaluasi diri dan data kuantitatif. Demikian juga karena kita kan hanya 2 LAM ya, ada LAM Info enggak. Kayaknya PT KIS tidak menangani LAM Infoko. LAMKes kayaknya juga enggak. LAMKes kayaknya belum ada yang LAMKes kita ya. Kalau Kopertais tidak. Paling tidak 2, Lamdik dan Lamemba ekonomi, ya kan? Jadi ada 2 itu. Jadi Bapak Ibu, monggo kita bersama-sama saling support. Kami siap mendampingi. UIN Jakarta termasuk perguruan tinggi yang paling banyak asesornya. Saya sebagai dekan terus tidak akan menghalangi para dosen yang ikut mendaftar menjadi asesor. Walaupun oleh pimpinan di universitas tidak diperbolehkan yang menjabat, tapi tetap saya memberikan izin gitu ya. Kan harus ada izin dari pimpinan langsung. Semua saya izinkan untuk mendaftar menjadi asesor. Jadi kami punya banyak asesor, baik itu Ban PT, Lamdik, kalau Lamemba kami akan koordinasi dengan Fakultas Ekonomi. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, padahal ini nanti bisa dialog lebih bagus ya. Ini yang terkait dengan pembinaan tadi. Jadi bisa pembinaan untuk yang pertama program studi untuk mempersiapkan akreditasi, karena hari apa ya kami menghadap oleh Pak Rektor itu? Hari Senin. Hari Senin kami menghadap Pak Rektor, kami bilangnya Pak Rektor, tapi kita menyebutnya Pak Koordinator gitu ya. Jadi tidak terbiasa dengan Pak Koordinator Kopertais. Jadi kami menghadap Pak Rektor, ada beberapa pesan. Yang pertama, tolong diperhatikan dan dilakukan pembinaan terhadap program studi yang masih belum, yang pertama belum terakreditasi, yang kedua terakreditasinya tuh masih C atau baik gitu ya, apalagi yang mati-mati semoga segera hidup kembali gitu ya, semoga aja tidak ada yang mati. Kemudian melakukan pembinaan untuk perguruan tinggi di mana akreditasinya sudah merah-merah tadi. Kemudian berikutnya untuk dosen-dosennya. Kemarin pada saat rapat IKU, Indeks Kinerja Utama, sempat diusulkan target capaian wakor. Jadi terbiasa skor kalau di fakultas. Jadi wakor itu adalah persentase kenaikan pangkat. Waduh, kalau persentase kenaikan pangkat dosen-dosen yang di Kopertais, bagi saya yang belum paham medan perangnya itu kayaknya berat. Tapi begitu kemarin ada 80-an ya Pak ya. Itu kan berapa? 86 untuk dinilai, bahasanya dinilai ya,
dinilai agar bisa apa Pak istilah yang digunakan, naik pangkat ya. Naik pangkat saya jadi mungkin ini. Dan beberapa di antaranya alhamdulillah kemarin saya tanya ada berapa guru besar, baru satu guru besar. Iya, sedang proses mau 2. Kita kalau bisa buat sejarah, kita targetkan gitu ya, kalau bisa kita dorong bersama-sama. Kalau 1 tahun 1 berarti selama 1 periode 4 gitu ya, itu minimal. Tapi kalau bisa 2-3 kali lipat akan lebih bagus lagi. Maka kita dorong bersinergi bersama-sama untuk mendorong Bapak Ibu mengurus kepangkatannya, sehingga apa yang kita inginkan, terutama tertinggi, kepangkatan akademik tertinggi adalah guru besar, sehingga selalu dan terus bertambah guru besarnya. Demikian juga dengan lektor kepala, karena untuk lektor kepala dan guru besar harus ke pusat. Kalau di bawah artinya asisten ahli dan lektor di kampus, di UIN mungkin tidak serepot ketika kita harus mengirim ke pusat berikut lampiran-lampirannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembinaan-pembinaan kami, termasuk diantaranya pesan dari Pak Rektor kemarin, tidak hanya pembinaan untuk prodi dan institusi dalam rangka akreditasi, akan tetapi juga pembinaan dalam hal misalnya laporan keuangannya. Kira-kira sehat enggak? Tidak untuk diminta enggak, hanya ingin memastikan bahwa itu semua sehat. Kalau perlu ada, ya kalau di kan WTP gitu ya, kalau ada kantor akuntan publik, karena sangat berbeda kalau kami ada Inspektorat Jenderal, ada BPK dan sebagainya. Maka kalau di yayasan akan sangat bagus kalau kemudian sudah menggunakan kantor akuntan publik dan sebagainya. Banyak arahan yang disampaikan oleh Pak Rektor yang saya sampaikan juga untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, kami sangat berharap support, dukungan, kerjasama dan doa Bapak Ibu semua, sehingga kegiatan-kegiatan dan program selama 1 periode ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Saat ini mungkin terakhir ya Bapak Ibu, saat ini kami mendorong karena MBKM di tingkat internasional untuk International Student Mobility. Kalau enggak ya paling tidak Student Mobility. Ini juga mungkin perlu kita agendakan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi kita agar mempunyai pengalaman belajar di luar kampus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka kita bisa merancang. Dari manapun bisa melakukan itu, kita bisa bekerja sama, meningkatkan kerjasama tidak hanya dengan pihak dalam negeri, akan tetapi juga dengan pihak luar negeri. Nanti kita bisa bersinergi dengan UIN yang sudah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.